Pastor, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pernah menonton tayangan sulap. Ya, biasanya seorang pesulap itu selalu mengatakan, bukan sulap, bukan sihir, abrakadabra. Ya kan? Bukan sulap, bukan sihir, abrakadabra. Tiba-tiba pesulap itu hilang dari pandangan. Tahu-tahu dia sudah muncul di sudut yang lain dan dia menyapa orang-orang yang menonton tayangan tersebut. Ada lagi pesulap yang juga mempunyai trik yang lain. Bukan sulap, bukan sihir, abrakadabra. Seolah-olah dia terangkat, kemudian dia turun lagi. Dalam Injil dan juga dalam bacaan pertama, Yesus bukan tukang sulap, bukan tukang sihir. Dia tidak mengatakan bukan sulap, bukan sihir, abrakadabra. Tidak, dia tidak mengatakan demikian. Tetapi dia mengatakan suatu sabda, sabda yang juga menguatkan hati para murid, sabda yang juga mau mengajak para murid atau orang-orang yang bersama dia pada waktu itu. Karena diajak ke suatu tempat, ya, mereka sudah tahu bahwa Yesus akan pergi, ya, bahwa Yesus akan pergi. Nah, ini ada dua postulan kita ini. Ya. Coba kalau misalnya ada orang yang kita kasihi, terus dia akan pergi, bagaimana perasaan? Sedih, ya, sedih. Yang sudah punya pacar, kalau tinggal pacarnya, pasti sedih. Seorang istri yang ditinggal suaminya juga pasti sedih. Demikian juga murid-murid yang akan ditinggal Yesus, mereka juga mengalami kegalauan. Galau. Kenapa? Karena junjungan mereka, Tuhan mereka, guru mereka akan pergi. Ya. Dan memang betul, Yesus terangkat ke surga. Ini bukan peristiwa sulap, bukan peristiwa sihir, tetapi ini suatu peristiwa ajaib. Ini pekerjaan Tuhan, ini karya Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang terkasih, kehidupan Yesus itu dari mulai awal kelahirannya sampai kenaikannya ke surga itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu Yesus itu berasal dari Allah. Yesus bukan sembarang manusia. Coba waktu dia lahir, bagaimana ketika Maria mengandung? Maria mengandung bukan dari persetubuhan dengan seorang laki-laki, tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Lantas kita juga melihat bagaimana peristiwa Yesus ketika dia kanak-kanak, ketika dia di bait Allah, ketika dia mulai tampil dengan mujizat yang pertama di Kana di Galilea, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Bahkan ketika Yesus juga kemudian ditangkap, dihukum mati, disiksa, disalib, wafat disalib, bahkan dimakamkan sebagai seorang manusia yang mati. Tanda-tanda yang ajaib juga nampak. Pada hari ketiga setelah dia wafat, Tuhan membangkitkan dia dari kematiannya, dari kegelapan kubur, dan semua orang tidak percaya. Bahkan ada narasi-narasi, ya, cerita-cerita yang dikatakan, wah, yang ditangkap itu bukan Yesus, yang ditangkap itu Yudas. Kemudian seolah-olah Yesusnya berubah diri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak cerita-cerita macam itu. Tetapi Injil menuliskan bahwa Yesus ditangkap, kemudian disiksa, disalib, sampai akhirnya dia meregang nyawa disalib dan dimakamkan. Tidak mengganti orang. Yesus sendirilah itu.
40 hari setelah kebangkitannya, hari ini kita rayakan sebagai kenaikannya ke surga. Yesus naik ke surga. Sebenarnya kita ini orang Kristiani, khususnya kita orang Katolik, kita bangga, kita senang, kita bersyukur Tuhan kita naik ke surga. Ya, Mesias kita terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam Syahadat Iman Para Rasul itu jelas, dan juga nanti akan kita doakan. Dan Yesuslah juga yang akan menghakimi manusia. Kalau kita ketika hidup di dunia ini mengenal Yesus, mengimani Dia, hidup seperti apa yang Dia perintahkan, tentunya juga kelak kita akan duduk di surga bersama-sama dengan Bapa. Saya yakin kita semua yang ada di sini, kalau hidup kita sudah berakhir, kita ingin tinggal bersama Yesus. Mau hidup nanti kita semua ya, suster, semua kita ya. Setelah kita selesai hidup kita di dunia ini, karena kita mengimani Kristus, kita sampai kepada Bapa. Karena apa? Karena Dia sudah terlebih dahulu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena itu, ketika kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga membuat iman kita itu tidak goyah. Ya, seringkali iman kita itu digoyahkan. Seringkali kita itu mudah berpaling. Seringkali kita itu mudah tidak percaya lagi. Ya, mulai sekarang percayalah, imanilah bahwa Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia akan menjadi hakim atas kita manusia. Ia akan membuka pintu surga bagi semua yang taat dan beriman. Kiranya kenaikan Tuhan ini yang kita rayakan, sekali lagi saya katakan, semoga membuka mata hati kita dan membuat kita semakin mengimani bahwa Kristuslah Mesias, Kristuslah Anak Allah. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin.